Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah kata-kata yang tepat pada saat kita sedang atau di daerah teman semua sedang dilanda musim hujan. Nah, sama halnya di tempat yang lain atau sedang kalam di musim hujan. Di tempat saya sedang musim hujan ya teman, sedang hujan. Dan di sini saya ingin memberikan dampak terburuk musim hujan kepada kolam ikan nila kita. Nah ini. Jadi apa dampak terburuknya? Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya dukung terus channel ini, subscribe channel ini, like bila kalian suka dengan video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, saya ingin membahas apa sih dampak terburuk bagi kolam ikan nila kita. Dampak terburuk yaitu pertama ya teman, ikan kita itu rawan terhadap yang namanya penyakit dan juga jamur. Ini disebabkan salah satunya hujan. Bakteri atau jamur yang menyerang ikan kita ini, selain salinitas kolam kita yang buruk, air hujan juga berdampak besar kepada timbulnya penyakit, bakteri, jamur atau parasit yang khususnya untuk menyerang ikan. Lalu apa masalah terbesarnya bila ikan nila kita ini terkena penyakit atau jamur? Tentunya dampak terburuk atau terbesar atau kerugian terbesarnya itu ikan kita itu akan mati massal, atau istilahnya satu kolam terjangkit penyakit atau bakteri yang tidak baik mengakibatkan ikannya semua mati. Itu yang menjadi momok yang menakutkan bagi pembudidaya, khususnya saya. Walaupun hanya mempunyai kolam kecil ini, tetapi itu sangat merugikan sekali, karena kita telah mencurahkan waktu kita, biaya kita, dan juga tenaga pikiran untuk merawat ikan nila kita ini agar tetap tumbuh sebagaimana normalnya, dan hasilnya pasti akan kita panen. Nah, seperti itu. Lalu apa sih yang menyebabkan bakteri atau parasit atau penyakit yang timbul karena musim hujan? Yang pertama tentunya keasaman kolam, atau yang pernah kita kenal yaitu pH. Yang jelas air hujan itu mengandung asam ya teman, karena air hujan itu mengandung banyak sekali nitrogen, yang tentunya nitrogennya ini sangat tidak baik untuk kolam kita. Emang hujan itu adalah berkah, tetapi kalau air hujan terus menerus masuk ke kolam kita ini secara terus menerus dan banyak airnya, karena kolam saya ini ada di luar ya teman, tidak ada atap atau tidak ada naungan. Itu sangat tidak baik, pH-nya akan turun menjadi asam. Dan pH yang asam atau pH yang turun itu menjadi ruang atau ekosistem yang bagus untuk bakteri tumbuh dan menyebar di kolam kita ini.
Dan bila ikan kita ini seumpamanya terkena bakteri atau penyakit karena di kala musim hujan, itu pasti akan membutuhkan waktu dan juga biaya ekstra untuk kita yang namanya penyembuhan, pembelian obat ataupun karantina. Nah itu membutuhkan biaya atau waktu yang sangat banyak ya teman. Lalu bagaimanakah langkah mencegahnya? Karena mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegah itu lebih baik ya teman daripada mengobati. Jadi langkah-langkah untuk mencegahnya yaitu kita bisa memberikan yang namanya garam kasar, garam ikan atau garam krosok. Ini murah kok. Di saya 1 kilo kita bisa, maksudnya kita dihargai hanya Rp5.000 kalau kita membeli eceran. Kalau mungkin kita membeli banyak, skala banyak, mungkin lebih murah lagi. Jadi garam krosok ini kita taburkan ke kolam kita seperti ini. Nah ini lagi, saya biasanya untuk kolam ukuran segini di musim hujan ini saya memberinya hanya 3 genggam saja. Itu langkah pencegahan saya. Pencegahan yang kedua, bila hujannya setelah reda, maksudnya hujannya reda, kita bisa membuang airnya sedikit demi sedikit. Nah ini saya biasanya membuangnya di ini ya teman, di ini ya teman. Nah ini lubang backwash dari filter mekanis saya, karena saya menganut sistem RAS. Jadi saya biasanya membuangnya 1 ember 2 ember, lalu saya siramkan ke tanaman-tanaman saya. Jadi airnya tidak terbuang percuma. Jadi bisa dijadikan pupuk untuk tanaman saya ini, macam stroberi, anggur. Nah ini. Jadi itu langkah yang kedua, langkah simpelnya untuk mensiasati pH yang turun secara drastis. Yang ketiga, kurangi jumlah pakan. Jadi yang biasanya seumpamanya 1 hari teman menghabiskan 1 kilo, kita kurangi 50%. Jadi biasanya 1 kilo jadi 500 gram kita kasih ke ikan kita. Itu kita jangan takut ya teman, ikan kita ini akan kurus, atau kalau bahasanya lambat pertumbuhannya. Ikan kita kurus lebih baik daripada ikan kita mati. Jadi seperti itu ya teman. Ini hal yang wajar di kala musim hujan. Kita lebih menjaga aset kita, karena ikan ini adalah aset. Jadi kita memberinya makannya sedikit demi sedikit saja. Yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Puasakan ikan. Nah ini yang lebih ekstrim lagi. Kita puasakan ikan. Jadi selama musim hujan, misalnya 1 minggu ada 3 hari hujan, 3 hari berturut-turut. 1 hari kita kasih pakan sedikit saja, lalu kita puasakan 2 hari. Nah seperti itu. Jadi kita harus lebih menjaga ikan kita, aset kita, agar tidak terkena atau terhindar yang namanya bakteri atau penyakit yang timbul di kala musim hujan. Jadi mudah saja ya teman. Karena
kolam kita ini hanya kita yang mengetahuinya, dan setiap daerah itu berbeda-beda cara penanganannya. Jadi saran saya, ketahuilah apa yang terjadi di kolam kita ini, lakukanlah sesuai dengan prosedurnya, dan saya pastikan ikan kita ini, aset kita ini bisa melewati atau terhindar yang namanya penyakit, bakteri atau parasit yang ada di musim hujan ini. Dan yang kelima, ini yang pentingnya teman, persiapan terburuknya. Dan kita ketahui di musim hujan ini pasti yang ada yang namanya pemadaman listrik atau mati listrik. Karena yang kita ketahui PLN kita ini atau perusahaan listrik negara kita ini tidak sanggup atau belum siap yang namanya di musim hujan. Pasti ada yang namanya mati listrik. Dan di situ kita harus siap sedia yang namanya genset. Bagi yang skala besar atau untuk skala rumahan ini, kita harus menyediakan yang namanya aerator ACDC seperti yang saya miliki ini. Nah, ini aerator ACDC, ini mereknya Sunsun. Jadi kita harus prepare, kita harus siap di kala musim hujan ini yang namanya mati lampu, mati listrik atau padamnya listrik. Nah, jadi seperti itulah langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah yang harus kita siapkan, langkah-langkah yang harus kita sediakan untuk menghadapi musim hujan. Karena tidak selamanya iklim di Indonesia ini atau di daerah teman itu panas, pasti ada yang namanya hujan. Jadi sekian dulu materi video kali ini. Saya harap kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit. Bye.